Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, UAS atau yang sering dikenal dengan Ustadz Abdul Somad baru saja ditolak untuk masuk Singapura. Ini kita lihat ya. Beberapa orang kemudian bertanya atau beberapa pihak ya, ada beberapa pihak yang istilahnya bereaksi terhadap hal ini dan kemudian bertanya kepada kedutaan besar Singapura atau negara Singapura sendiri, kenapa kok menolak UAS untuk masuk ke negaranya ya di sini ya. Ada PKS, ada Partai Umat yang kemudian bereaksi terhadap hal tersebut ya. Kita lihat apa jawaban dari Kementerian Dalam Negeri Singapura yang buka suara soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad Batubara atau sering disebut UAS ya. Kemendagri Singapura mengungkap pandangannya soal sosok UAS. Pernyataan Kemendagri Singapura itu dirilis melalui situs resminya. Singapura awalnya menjelaskan soal kedatangan UAS di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei ya. Kementerian Dalam Negeri MHA memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara atau dalam kurung Somad tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad diwawancarai, setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama ya. Kemendagri Singapura kemudian menjelaskan alasan menolak UAS. Khutbah UAS soal bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina diungkit ya. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid ya. Oke, kita analisa dulu ya. Jadi menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura ya, Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis. Benarkah demikian ya, bahwa UAS itu adalah penceramah ekstremis ya? Ini menurut pemerintah Singapura. Tentu pemerintah Singapura juga punya kajian, punya data-data yang masuk ya. Kita tidak bisa menolak itu. Artinya kita misalnya Singapura bilang bahwa Ustadz itu ekstremis, terus kita bilang, oh enggak, Ustadz itu enggak ekstremis. Ya itu menurut kamu. Menurut Singapura, dia ekstremis gitu ya. Kan dia punya standar tersendiri apa itu ekstrim dan lain sebagainya ya. Yang kedua, oke ya. Tentu ya kita tidak bisa meremehkan bahwa punya kajian sendiri, ini tidak serta-merta hanya gara-gara lihat di YouTube, lihat di TikTok, lihat di Facebook, ya, lihat di WA, kemudian UAS ekstrim gitu, terus tiba-tiba ngomong gitu. Enggak, pasti ada kajiannya, pasti ada data-data yang masuk dan itu diolah ya. Yang kedua, ini mengajarkan segregasi. Ya, segregasi itu adalah memecah belah ya, yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Nah, kita lihat sendiri bahwa Singapura adalah negara yang istilahnya dia berkomitmen terhadap dunia internasional bahwa siapapun yang masuk ke Singapura dia akan aman dalam tanda kutip, identitas rasnya, identitas Singapuranya tidak akan diusik, tidak akan dilecehkan, tidak akan dibahas di muka umum ya, karena dia pengen ada setiap orang yang datang ke Singapura aman ya, karena dia kan istilahnya negara yang mengedepankan bisnis, dia tidak mau ada goncangan sosial, gap sosial, gesekan sosial, dia pengennya aman tertib ya, sehingga siapapun yang di sana menanamkan duitnya, investasi, dia akan senang ya, dia apapun agamanya, apapun rasnya ya, dia terjaga. Nah, itu yang kita lihat bahwa Singapura adalah negara yang seperti itu ya. Nah, maka menurut Singapura tentu ada data yang masuk bahwa UAS mengajarkan segregasi ya. UAS mengajarkan segregasi adalah perpecahan ya, atau mengajak orang untuk atau komentar-komentarnya akan membuat lebih banyak gesekan sosial daripada ketertiban sosial ya. Itu sosok yang dipandang Singapura seperti itu terhadap UAS ya. Maka dia harus menjaga bahwa ini kita multi ras loh, dari mana-mana, rasnya mana-mana ya, multi etnis juga ya. Ini ya jangan sampai ada ya, kalau kita dalam bahasa agama ya, jangan, itu namanya ikhtiaton, jaga-jaga ya.
jaga-jaga jangan sampai ada orang yang punya track record, walaupun mungkin sekarang kita berhusnuzon bahwa UAS adem ya, tidak pernah lagi membahas tentang segregasi sosial, perpecahan ya, tidak pernah membahas lagi tentang ekstremisme. Ya sekarang kan coba lihat, kalau dulu hampir setiap hari ada video-video YouTube beliau, LinkedIn-nya itu di hampir setiap sore, hampir setiap pagi, siang, malam itu tentang UAS bahas ya, yang itu rame ya, komentar apa segala macam. Sekarang kan ada ayam aja. Ya, kita lihat juga di YouTube-nya juga nggak banyak yang nonton. Kalau setiap live apa juga nggak banyak ya. Kita berhusnuzon bahwa UAS sudah tidak lagi seperti itu misalnya. Tapi menurut Singapura dia punya track record yang seperti itu. Nah ini dalam tanda kutip ya, jaga-jaga ya, ikhtiaton ya. Jangan sampai seseorang yang punya track record seperti itu masuk Singapura kemudian bisa jadi ya ada kemungkinan ya untuk melakukan hal yang pernah dulu, yaitu tentang segregasi sosial. Ya ini menurut Singapura kita tidak boleh mengintervensi ya, ini menurut Singapura gitu loh kan. Ya jangan sampai kemudian kita intervensi, ayolah bolehlah UAS masuk ya. Ini kan dia punya pendapat sendiri, punya data-data, dan itu adalah kebijakan daripada Singapura. Nah, ini menurut kalau kita lihat lagi, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina. Ya meskipun UAS mengatakan itu adalah syahid, ya pendapat beliau ya kita hormati karena beliau adalah mujtahid di era saat ini ya, mujtahid ya. Beliau sudah mencapai taraf ijtihad ya. Nah, mengatakan bahwa bom bunuh diri itu sah. Nah, kalau dalam konflik Israel-Palestina. Nah, ini kalau kemudian UAS masuk Singapura dan kemudian diberi mic ya, ceramah di Singapura misalnya, kemudian nyinggung yang seperti ini, ya ini dijaga betul sama Singapura. Jangan-jangan nanti orang yang dengarkan setengah-setengah ya, boleh bom bunuh diri, berarti nanti bom bunuh diri gitu misalnya. Nah, ini kan padahal UAS berbicara tentang konflik Israel-Palestina menurut ijtihad beliau gitu ya. Nah, ini jangan sampai ada orang yang menganjurkan bom bunuh diri masuk Singapura. Ini ikhtiaton, jaga-jaga. Ya, takutnya ada orang yang salah dengar, salah memahami, akhirnya melakukan itu di negara Singapura. Wah, kacau. Ini menjadi tidak aman. Ya, negara yang tidak aman lagi, maka banyak orang yang menarik duitnya dari Singapura dan sebagainya. Ya, ini analisa warung kopi lah, analisa warung kopi ya. Nah, kita bacalah kelanjutannya para pemirsa. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin atau roh atau setan kafir, jin kafir ya. Nah, ini kalau kita analisa ya pernah geger juga ya. Bahkan Singapura dengan tegas ya, ini menjadi salah satu alasan ya, punya track record, walaupun kita husnuzon sekarang UAS nggak pernah ngomong gitu lagi ya, sudah mengubah pendapatnya ya, bisa jadi ya, karena tidak pernah ngomong seperti itu lagi, yang senada seperti itu, tapi punya track record seperti itu. Maka Singapura mengatakan, wah jangan sampai ini menjadi gesekan sosial di Singapura, karena Singapura menghormati seluruh pemeluk agama apapun. Jangan sampai ada satu penceramah atau satu pemeluk agama yang ngomong di depan umum meremehkan tentang keyakinan agama lain ya, seperti disebutkan di press-release-nya, disebutkan secara gamblang Kristen ya, bahwa salib Kristen adalah tempat tinggal jin kafir ya. Meskipun itu mungkin ijtihad beliau sebagai mujtahid ya, UAS itu sebagai mujtahid punya pandangan atau penglihatan yang bisa melihat jin kafir di salib gitu ya, seperti itu ya. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir ya. Ya, ini term kata-kata kafir sendiri ya, kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab agama Turos ya, misalnya dalam agama Islam memang banyak. Ya memang namanya non-muslim itu adalah kafir. Tapi para ulama ya beberapa tahun yang lalu ya, itu kemudian berkumpul, ayolah kita negara demokrasi ini Indonesia ya, lebih baik menyebut non-muslim ya, daripada sebutan kafir, karena kita sekarang adalah negara yang sama-sama semua warga negara punya hak yang sama, semua warga negara apapun itu agamanya, identitasnya, itu adalah sama-sama punya hak dan kewajiban di mata hukum yang sama ya. Kita sama-sama membantu dalam pembangunan, maka terminologi kafir atau penggunaan kata kafir itu dihindari dan diganti dengan non-muslim ya. Ini ternyata sama juga di Singapura beranggapan seperti itu ya. Nah, maka
hanya penyebutan semacam ini ya, kalau menurut UAS ya memang ada di kitab Taurat dan nyebutannya yang bukan agama Islam itu kafir memang, tetapi ya mungkin ini beda ijtihad ya. Ijtihad para ulama-ulama yang lain mengatakan lebih baik itu adalah disebut non muslim daripada kafir ya. Ini pernah dibahas juga dalam musyawarah nasional ulama ya. Nah, kemudian kita lihat lagi para pemirsa, Kemendagri Singapura mengatakan UAS masuk Singapura berpura-pura untuk kunjungan sosial. Ya, masuknya seorang pengunjung ke Singapura bukanlah otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai. Jadi case by case ya, tidak bisa pukul rata. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Ini menurut Singapura bahwa itu adalah dalam rangka pura-pura kunjungan sosial. Padahal ada mungkin misi tertentu. Nah, ini menurut Singapura kalau kita baca secara terselubung dari kata-kata itu kan pemahaman kita. Singapura mengatakan pura-pura kunjungan sosial, ya, pura-pura berkunjung ke saudara atau di liburan atau apa, tapi ada misi tertentu. Nah, menurut Singapura seperti itu, ya. Apalagi kemudian menurut pemerintah Singapura ada seseorang yang punya track record yang saya sebutkan tadi di atas, ya sebelumnya tadi. Yang itu menurut Singapura sangat tidak baik untuk Singapura, jadi tidak boleh masuk. Ya, secara sederhana kan seperti itu ya, ihtiyaton, jaga-jaga ya. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang mengajarkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanan ditolak masuk ke Singapura ya, dan dikembalikan udah ke Batam ya. Itu ya para mirsa, jadi itu alasan Singapura ya. Mungkin yang berbeda dengan pendapat sebagian masyarakat Indonesia ya, tapi ini akan menarik untuk didiskusikan dan jadi renungan banget ya untuk kita ya, untuk introspeksi untuk kita, muhasabah untuk kita Indonesia ya. Bagaimana ya, apakah ya kita mendukung atau menolak atau setuju atau tidak, itu ya itu haknya pemerintah Singapura ya. Kita tidak bisa intervensi ya. Tapi bagaimana menurut kalian? Silakan tulis komentar di kolom komentar, tanggapan di kolom komentar, atau nggak setuju sama Singapura, silakan tulis ya. Ini menarik sekali untuk diskusikan oleh kita semua. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.